Pada tanggal 10 Oktober 1996, terjadi kerusuhan anti-Kristen anti orang keturunan Tionghoa di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa itu mulai karena massa tidak puas dengan hukuman penjara 5 tahun untuk terdakwa Saleh, yang beragama Islam, yaitu tuntutan maksimal yang dapat dijatuhkan atas kasus penghinaan terhadap agama Islam. Oleh karena ketidakpuasan tersebut serta kesalahpahamannya bahwa Saleh disembunyikan di dalam gereja, massa mulai merusak dan membakar gereja-gereja di Kabupaten Situbondo. Berikut kita dengarkan kesaksian korban selamat akibat peristiwa tersebut. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ini acara santai, Gude lagi berkunjung di satu komunitas yang dibangun oleh Ibu Marta di kota Situbondo, Jawa Timur. Hari ini saya akan melakukan sedikit seperti wawancara apa saja yang sudah terjadi di komunitas yang Ibu Marta pimpin. Dengan mungkin Ibu bisa ceritakan terlebih dahulu adalah sejarah singkat bagaimana komunitas ini berdiri. Iya, puji Tuhan. Saya di sini masuk di kota ini setelah saya menikah. Saya menikah, lalu orang tua saya itu adalah hamba Tuhan di kota lain. Dia mengatakan untuk saya mendirikan gereja, maksudnya mendirikan komunitas di kota Situbondo yang jaraknya 35 kilo lah dari orang tua saya. Kami merintis di sini. Itu kota apa? Kota orang tua di Bondowoso. Sedangkan kami di Situbondo, jarak 35 kilo dari sini. Nah, setelah itu kami di sini ya Tuhan berikan kemurahan. Kami memiliki anak 2, ya. Saya memiliki anak 2. Lalu pekerjaan Tuhan kita melayani terus gitu. Tapi pada tahun 96 terjadi huru-hara. Ada huru-hara di gereja-gereja yang ada di Situbondo. Gereja-gereja dibakar dan lain sebagainya. Akhirnya gereja ini juga kena. Ya, waktu itu anak-anak masih kecil, 8 tahun lah gitu. Masih sekolah ya, tapi semua bilang ayo keluar, cepet keluar, karena belum HP belum gitu ada ya. Jadi saya bilang enggak mungkin keluar, gimana ya, enggak bisa, ini anak-anak belum pulang. Tapi saya akhirnya anak-anak pulang, saya bawa dia lari ke depan di rumah sana, dan akhirnya dia Tuhan tolong. Suami saya saat itu tidak ada di Situbondo, ada di Medan sedang pelayanan. Akhirnya pulang mendengar berita itu. Tapi yang menjadi saya juga merasa prihatin karena tetangga hamba Tuhan yang sama dengan kami di kota ini, yang jaraknya hanya kira-kira 1 kilo, itu tidak sempat keluar. Dia bingung juga antara keluar atau tidak. Akhirnya masuk ke dalam, kunci pintunya, ternyata massa datang dan di situ sudah bom molotov terjadi. Akhirnya terbakar semua. Kami juga begitu. Saya melihat dari depan itu semua bangku-bangku ditaruh di depan dibakar gitu. Dan akhirnya semua lihat di sini, aduh, semua kita lihat, anak saya lihat rumah ini ambruk gitu ya, ya sudah ambruk. Tapi puji Tuhan, semua saya teringat Roma 8 ayat 28, bahwa Allah itu turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Anak saya Kefas saat itu dari bayi sampai umur 8 tahun itu punya sesak nafas. Jadi kami punya alat nebulizer, ya, nebulizer itu kan kebakar. Dia tengah malam tuh dia bilang, aduh, mana alat napasku, mana? Saya bilang, saya juga seperti orang yang kaget gitu ya. Saya bilang, tuh Tuhan, semua, saya bilang, Kefas namanya saya, itu kan, Kefas, alat nafasmu kebakar,
iblis, penyakit, apapun juga terbakar dalam nama Yesus. Dan benar Pak, akhirnya sejak saat itu Eva dia sembuh. Lepas dari nebulizer. Sesak nafas tidak ada. Dan dia menjadi hamba Tuhan, melayani saat ini dengan saya. Papahnya sudah dipanggil Tuhan, suami saya dipanggil Tuhan. Tahun berapa itu? 2020 akhir Desember. Jadi sudah 5 tahun yang lalu sudah meninggalkan kami. Tapi saya tetap, Tuhan kehendaki untuk pelayanan di sini, saya melakukan itu ya, dengan apa yang ada dari anak-anak, remaja, muda dan lain sebagainya. Akhirnya ada yang tua juga dipanggil Tuhan, dan itu terus silih berganti. Tapi saya percaya kepercayaan Tuhan lah. Dan saya senang Pak David bisa berkunjung hari ini di sini. Puji Tuhan. Untuk kami nanti bersama-sama mendapatkan siraman rohani. Ya, itu luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, ada sesuatu yang kita perlu tanya kepada Ibu Marta ya, bahwa apa sih yang Ibu dapatkan dari kumpul bersama di komunitas Hagios sehingga Ibu bisa bagikan kepada di komunitas sendiri di Kota Situbondo. Apa yang Ibu pelajari dari Hagios mengenai apa yang sungguh sangat berkesan bagi Ibu dan kemudian Ibu coba terapkan di komunitas Ibu sendiri. Apa yang bisa Ibu ceritakan kepada kami? Ya, saya di Hagios ini saya lebih terbuka. Terbukanya itu seperti ini. Kita itu bukan hanya ritual ya. Jadi bukan hanya yang ritual ini hari ini tapi mulailah membenahi diri ini untuk kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi itu saya bersyukur ya. Untuk itu saya percaya juga pengenalan akan Tuhan itu akan lebih sempurna bila juga jemaat Tuhan tahu bahwa kita melayani Tuhan, beribadah itu secara pribadi kita dengan Tuhan, terutama hati kita, kasih kita kepadanya, bagaimana kita mengasihi Dia, itulah kita memberikan hidup ini kepadanya. Dalam apa? Ya mungkin kalau kita ngomong ibadah, melayani ini itu, tapi segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya, oke. Kalau ini yang terakhir ya dari wawancara ini, yang singkat ini, kira-kira pesan Ibu apa kepada ini semua partisipan Gude yang ada yang nonton ini, partisipan Gude? Ibu apa yang mau sampaikan kepada partisipan? Kita itu diberikan kesempatan, semuanya diberikan kesempatan. Kehidupan ini ada masa kesempatan. Apa Pak yang Kairos dan Kronos. Kronos dan Kairos. Ya, Kairos itu waktunya Tuhan, Kronos itu kronologi itu waktu itu. Iya, itulah. Saya sadar suatu hari saya tidak ada di tempat ini. Gereja ini juga bukan lagi saya handle, tidak. Karena saya sudah selesai kronosnya. Tetapi saat ini apa yang bisa saya lakukan? Kairosnya yang Tuhan berikan, ayo melayani, ayo lihat itu ada orang yang perlu ditolong, itu anak muda itu yang begini, itu saya tangani. Tapi tidak sendiri ya, saya percaya saya tangani. Tapi tidak sendiri ya, saya percaya semua kita melayani bersama-sama. Demikian juga dalam komunitas ya. Jangan sampai kita melihat, oh kamu gitu, kamu gini, aku nggak suka, nggak bisa Pak. Kita harus melihat Tuhan yang memberikan kesempatan. Oke. Jadi semua partisipan Bude saat ini yang melihat acara ini langsung maupun tidak langsung, bahwa menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Marta tadi, ayo manfaatkan Kairos ya. Kairos itu waktunya Tuhan. Lewat momentum seperti ini, jangan lupa tetap melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita dengan memberi makan mereka yang kelaparan, memberi pakaian mereka yang kurang pakaian,
memberi tumpangan, sudah bahkan konteksnya memberikan mereka masuk ke rumah kita tapi mereka disewakan kos gitu ya, lalu mengunjungi orang-orang di penjara, lalu mengunjungi orang sakit di rumah sakit, termasuk tadi ya kita sempat ke tempat duka ya. Tadi kami, Bu Marta ngajak saya, Bu Marta dengan Kefas, saya dengan anak-anak berkunjung ke rumah duka salah satu orang tua dari anggota jemaat di sini ya. Jadi seperti itu saudara, lakukan kairos momentum ini untuk memberkati orang lain, untuk membuat orang lain merasakan kasih Kristus lewat hidupmu saudara. Jadi jangan lagi pakai retorika, jangan banyak teori lagi. Kita memang belajar tentang Taurat, kita memang belajar tentang yang perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi jangan sampai kita menjadi cuma ahli Taurat, tetapi ayo praktek kasih. Bahkan orang-orang yang mungkin berbuat yang kurang baik dengan kita, mari kita nggak fokus ke sana, kita fokus kepada Dia ya. Kita punya kasih yang besar sehingga kita beraktivitas ini, kita mau melayani di Gude, kita mau melayani di orang-orang yang banyak ini bukan karena kita cuma disuruh atau digerakkan, dimobilisasi, tetapi kita bergerak karena punya cinta yang besar dari siapa? Kristus saudara. Jadi pelaku firman, lakukan yang terbaik dan saudara memberkati bukan cuma orang yang ada di sini ya, tapi istrimu, suamimu, anak-anakmu, mertuamu, orang tuamu, adikmu, saudaramu, sepupu, dan mungkin kerabatmu, tetanggamu, teman-teman sekerjamu, ya, orang-orang di komunitas Hagios tentunya ya, dan juga komunitas macam-macam nih. Ada Pak Yakin Alvaro, ada Bu Ernibat, ya, ada banyak. Kemudian ada Pak Riko Setiawan, ya, di masing-masing tempat, di jemaat tempat Bu Marta juga dipakai Tuhan, saudara yang jadi berkat, ya, saudara jadi berkat buat mereka semua ya. Mari lakukan bagian masing-masing. Oke, acara ini selesai. Terima kasih Bu Marta untuk wawancara singkat ini. Terima kasih saya punya kesempatan ada di tempat ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di acara yang lain ya. God bless you all. God bless you all. Bye bye. Bless you.